Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu pengalaman dari teman saya ketika dia pergi memancing di Cirata. Namun siapa sangka, ternyata dia harus mengalami hal yang menakutkan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel kami supaya kalian bisa terus mengikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor. Kita mulai saja ke ceritanya. Sore itu ketika aku sedang asik memandikan ayam kesayanganku, datanglah temanku yang bernama Mehong. Wih, lagi apa bro? Biasa. Apalagi sih kalau nggak mandiin ayam? Ayam mulu tuh yang dimandiin. Ini yang punyanya udah mandi belum sih? Hehehe, ntar aja gua mah siangan. Parah lu, ayam lu mandiin, yang punyanya belum mandi. Jorok lu. Lah dingin Hong, pagi-pagi mandi. Ada-ada aja sih lu. Bro, lu malam ada acara nggak? Emang kenapa? Enggak, gue cuma mau ngajak. Kebeneran kan gue pengen mancing nih ke Cirata. Gue nggak ada temen. Lu mau nggak nemenin gue mancing sana? Jam berapa? Kita berangkat dari sini jam 5-an aja. Nanti paling nyampe kesanaan mau isaan lah. Jadi kita mancing malam aja. Emang malam banyak orang di sana, Hong? Biasanya sih banyak. Ya udah deh. Oke ya, deal ya. Nanti jam 5 gue samper ke sini. Lu siap-siap. Jangan lupa mandi. Ntar bau ayam lagi. Iya, lu tenang aja. Lalu temanku pun berlalu pergi. Kebetulan Mehong adalah seorang yang emang hobi mancing. Dia tahu seluk-beluk tempat yang memang banyak ikan. Kalau saya sendiri disebut hobi nggak terlalu. Cuman kadang-kadang untuk mengisi waktu luang ya saya juga memancing. Walaupun tidak pernah ke sungai ataupun bendungan, saya biasanya mancing hanya di kolam biasa. Nah, ini pengalaman pertamaku pergi ke Cirata. Memang dengar-dengar dari rekan-rekan yang lain yang pernah memancing di kesana. Di sana suasananya adem, dingin, enaklah buat nenangin pikiran. Ditambah katanya ikannya juga banyak. Jadi plus sekalian kita nenangin pikir, pulang bisa dapat ikan banyak juga. Aku pun semangat menerima tawaran dari Mehong untuk memancing di sana. Sore hari saya bersiap-siap menyiapkan semua perlengkapan yang akan saya bawa. Tak lupa juga joran pancing dan juga perbekalan yang lain aku siapkan. Pukul 5 sore Mehong pun datang menjemputku. Lalu kami pun berangkat menuju Cirata menggunakan motor kesayangan Mehong. Perjalanan dari rumahku ke Cirata kurang lebih sekitar 1,5 jam. Memang lumayan jauh. Singkat cerita, sampailah kita di Cirata. Sebelum ke tempat tujuan, kami mampir dulu di sebuah warung kopi. Sekedar istirahat dan sekaligus ngopi dulu. Ditambah kebetulan, Mehong juga menitipkan kendaraannya di warung itu, supaya mungkin lebih aman dan lebih tenang ketika nanti kami memancing. Kebetulan juga pemilik warung tersebut, dia yang menyewakan rakit untuk kami memancing. Nah, saya juga baru tahu ketika sampai di sana.
ternyata nanti kita memancing itu di atas rakit. Wah, pikirku waktu itu sangat seru kan, karena pengalaman pertamaku memancing di atas rakit. Karena selama ini saya biasanya mancing cuman di empang yang ada di kampung-kampung. Setelah selesai menghabiskan kopi, kami pun membeli beberapa makanan ringan untuk dibawa menemani kami saat memancing nanti. Lalu kami pun berjalan ke area yang akan kami tuju. Karena motor kita simpan di warung, jadi kita ke sana dengan jalan kaki. Memang tidak terlalu jauh lokasi yang kita tuju dari warung tempat kita beristirahat. Kira-kira sekitar 15 menit kita sampai di tujuan. Nampak ada 3 rakit di pinggir danau tersebut. Hong, katanya banyak orang. Ini sepi. Tuh, ada juga malahan jauh banget itu di seberang. Tanyaku kepada Mehong. Lah, lu mau nyari teman apa nyari ikan sih? Udah, yang enjoy aja. Emang biasanya kalau malam gini gak terlalu rame. Nah, gua sih sengaja pengen mancing pas lagi sepi-sepi gini, biar gak berisik. Oh, gitu ya. Emang di sini ikannya banyak kok. Ya ntar lu coba aja sendiri. Ya mudah-mudahan banyak ikannya yang kena sama pancingan lu. Itu kan ikan gimana umpannya juga. Iya sih ya. Lalu kami pun menaiki rakit dan bersiap menyiapkan alat-alat pancing kami. Setelah selesai, saya pun langsung melempar pancingan saya. Sambil menunggu, saya ngobrol banyak basa-basi sama Mehong juga. Hong, lu emang udah sering nih mancing di daerah sini? Sering, cuman kan biasanya kita pindah-pindah tempat, nggak di sini juga. Kadang pernah di sini 2 kali, tuh di seberang sana pernah, terus di tempat yang lain juga pernah. Ya kita lihat spotnya aja yang enak, pengen di mana. Nah lu terus ngajak gua di tempat seperti ini, Hong. Mana serem lagi. Memang di tempat saya dan Mehong memancing, suasananya cukup menyeramkan. Karena di pinggiran sungainya nampak ada 2 rumpun bambu yang lebat. Seolah-olah menampak kengerian ketika aku melihat rumpun bambu tersebut. Ditambah suara-suara binatang malam membuat hawa semakin menyeramkan. Kira-kira sudah tengah malam. Kami pun sudah banyak dapat ikan. Mehong mungkin agak mengantuk. Lalu dia pun tiduran di atas rakit. Saya mau ikut tidur, tapi merasa belum nyaman untuk tidur di atas rakit. Jadi saya pun masih melanjutkan mancingnya. Duh, ini orang ngajak mancing malah tidur, gimana sih? Parah juga. Ih, mana dingin, serem lagi. Aduh, Mehong ngajakin mancing ke tempat kayak gini. Untung aja ikannya dapat banyak. Aku pun menggerutu karena memang Mehong terlihat malah tertidur dengan nyenyak, meninggalkanku yang sedang terjaga sambil memancing sendirian. Lalu tak berapa lama, terdengarlah sesuatu di kupingku. Lagi mancing, Kang. Aku langsung menoleh ke sumber suara tersebut. Karena suaranya tepat seperti berbisik di kuping kananku. Namun ketika aku menoleh, tak ada seorang pun di sana. Aku melihat ke arah Mehong. Barangkali dia sedang iseng.
Namun kulihat dia sedang nyenyak tertidur, malah terdengar mendengkur. Wah, Hong, Hong, Hong. Wah, gak mungkin si Mehong yang bercanda nih, pikirku dalam hati. Aku pun fokus kembali ke joran pancingan. Namun tak berapa lama dari situ, terlihat sesuatu di dalam air yang bergerak-gerak, sehingga membuat gelombang yang sedikit menggoyang-goyang rakit yang kutumpangi. Aduh, apaan tuh? Apa ikan gede bener itu? Hong, itu apaan, Hong? Aku coba membangunkan temanku karena takut emang ada sesuatu di bawah air itu. Pikirku negatif. Mungkin aja itu buaya ataupun hewan buas yang lainnya. Hong, apaan sih ganggu orang tidur mulu? Itu kayak ada sesuatu yang gede di dalam air. Alah, lu paling juga ikan. Udah biarin, anteng-anteng aja. Wah, parah bener nih orang. Mehong pun malah melanjutkan tidurnya. Terlihat air pun sudah mulai tenang. Temenin Kang, tenang aja. Terdengar suara lagi. Aku menengok ke kanan kiri mencari sumber suara. Namun tak tampak siapapun di sana. Aku mulai sedikit panik. Ku coba memejamkan mataku, siapa tahu aku bisa tertidur seperti Mehong. Namun ternyata tetap aja gak bisa. Udah Kang, jangan takut, ditemenin Mak Abah. Aku sontak tambah merinding. Ini suara-suara siapa? Aku menengok ke kanan dan ke kiri. Lalu aku melihat ada sebuah bayangan di bawah rumpun bambu sedang duduk berjongkok. Lalu tanpa aku pun langsung menyerahkan senter yang kubawa ke arah sosok bayangan tersebut. Lalu tampaklah seorang kakek-kakek tua sedang duduk di pinggir rumpun bambu sambil menyeringai. Dia melambaikan tangannya. Aku pun sempat terpaku melihat kakek-kakek itu. Pikirku waktu itu, apakah itu orang? Kalau orang lagi ngapain di situ? Aku lalu mengucek-ngucek mataku. Namun ketika aku membuka mata lagi, ternyata sosok itu sudah tidak ada. Aku lalu membangunkan si Mehong lagi. Hong, bangun Hong. Aku terus menggoyang-goyangkan badan temanku. Ada apa lagi sih? Hong, ada kakek-kakek Hong. Kakek-kakek. Mehong pun mulai terbangun. Mana? Itu tadi di rumpun bambu. Dia pun menyorotkan ke arah rumpun bambu. Namun tak ada siapapun di sana. Alah, lu halusinasi kali. Udah biarin lah. Kalau mau mancing aja, gua ngantuk bener nih. Lagi pula ikan juga udah dapet. Dah. Kalau sekiranya takut tidur aja. Wah, suwe lu. Ngajak mancing malah molor. Kurutukku waktu itu. Namun Mehong tidak menggubrisnya. Malah melanjutkan tidurnya kembali. Wah, parah nih orang nih. Wah, nanti kapok gue diajak sama dia nih. Aduh.
Gua mau balik ke warung jauh. Ini gimana ya? Aku sempat berpikir untuk kembali ke warung di mana tempat kami sebelum kesini ngopi. Namun, kupikir-pikir lagi, kalau misalnya kesendirian ke sana, gimana Mehong? Kalau dia diapa-apain sama makhluk yang gak kasat mata gimana? Ditambah lagi, aku juga takut sendirian harus ke warung ke sana. Lalu kuputuskan tetap terus melanjutkan memancing lagi. Namun setelah kejadian, aku ditampakkan kakek-kakek itu. Ikan sepertinya enggan untuk menyangkut umpan yang kupasang. Lalu aku memutuskan membiarkan pancingan saja. Sambil bergeletakan, aku berharap bisa memejamkan mata dan tertidur lelap seperti Meo. Namun dugaanku salah. Tak berapa lama dari situ, terdengar deru angin menggerakkan rumpun bambu yang di pinggir sungai. Suara gesekannya membuatku agak merinding. Apaan lagi? Tak lama dari itu, terdengarlah suara yang menyeramkan. Aku langsung menoleh ke arah suara itu. Tampaklah sekelebat bayangan putih terbang melayang-layang di atas rumpun bambu. Astagfirullah, apalagi itu? Hong, Hong. Namun kali ini Mehong sepertinya tak menggubris diriku. Aku masih fokus melihat sosok itu. Sosok putih itu terus melayang-layang. Cekikikannya membuatku sangat ketakutan. Aku terus memejamkan mata sambil berdoa. Sambil tangan kananku terus menggoyang-goyangkan tubuh Mehong. Hong, bangun Hong. Hong, bangun Hong. Namun si Mehong tetap saja terlelap. Sepertinya dia tak merasakan sentuhan yang kuberikan supaya dia bangun. Hong, astagfirullah Hong. Ketika ku membuka mata, aku sangat terkejut. Ternyata sosok kakek-kakek itu sudah berada tepat di ujung rakit. Ditemenin, udah sini ikut kakek di sana yuk. Mendengar itu dan aku sontak langsung melompat ke arah Mehong, membuat rakit yang kita tumpangi langsung bergoyang-goyang seperti hendak terbalik. Mehong pun langsung kaget. Kenapa? Apa-apaan sih lu? Hong, itu kakek-kakek Hong. Ada di rakit Hong. Setan Hong. Mana? Gak ada. Mehong pun langsung bangun. Mana coba? Mana? Gak ada. Aku pun menengok ke arah kakek-kakek dan sosok bayangan putih yang berterbangan di atas serumpun bambu. Ternyata sudah tak ada. Ini setan kok tiap si Mehong bangun hilang semua. Hong, balik yuk. Gua udah gak betah, takut. Udah tidur di sini aja. Gak mau. Kalau enggak gua balik sendirian ke warung. Ya udah yuk. Lu siapin lu alat-alatnya. Aku pun bergegas membereskan alat-alat. Tak lupa ikan yang kita dapat juga kita bawa. Tak lama, aku pun berjalan dengan sangat cepat. Bahkan seperti hendak berlari menuju warung tempat di mana kami menyimpan motor. Sesampainya di sana, aku mulai merasa lega. Aduh,
Si Abah yang ada di warung tersebut sempat bertanya, "Kang, kenapa? Kok kos-kosan gitu? Aduh, Bah, habis dilatih setan. Aduh, parah bener banget lah. Lagian mancing di situ malam-malam. Emang kenapa sih, Bah? Yang di situ kan kalau malam gak ada yang berani mancing, Kang. Emang banyak penunggunya, Bah?" Ya disebutin ada aja sih yang nunggu. Ini sih saya diajakin sama teman. Mehong lalu tertawa. Gua sengaja ngajak lu ke tempat gituan, pengen tahu aja. Katanya lu orangnya berani. Giliran ditemuin sama yang kayak gitu, penakut. Gua mah udah biasa, makanya gua mah nggak terlalu dengerin. Soalnya makhluk kayak gitu, kalau lu takut, mereka makin menjadi nampakin. Udah biasa aja, napsi-napsi. Lagian, nih, kita tuh hidup berdampingan sama mereka. Asalkan kita gak keganggu, udah mereka juga gak keganggu. Kalau mereka nunjukin wujudnya, ya lu jangan takut. Gimana sih? Aku sempat dongkol mendengar omongan si Mehong. Seakan dia mengajakku memancing hanya menjebak buat menakut-nakutiku. Suwe lu, Hong. Awas aja nih kalau nanti ngajak gak bakal mau nih gua. Hehehe. Udah sorry bro, namanya juga kali-kali kan. Kacau lu ah. Akhirnya malam itu kami memutuskan untuk tak melanjutkan memancing kembali. Kami hanya ngopi dan menghabiskan waktu malam itu di warung tersebut. Hingga pagi menjelang, kami pun lalu pulang. Oke, sekian untuk cerita dari salah satu rekan kami. Mohon maaf apabila penyusunan katanya atau pembawaan ceritanya kurang nyaman atau kurang enak didengar. Kami mohon maaf. Untuk kritikan dan sarannya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.